والملائكة المقربون والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والملائكة والعلماء العاملين والفقهاء والسادة الصوفية المحققين والمستمعين والمشايخين والرفقة عليهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم شهر لله لهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu setiap harinya hendaknya tersadari oleh setiap kita bahwa nikmat karunia Allah selalu saja tersertakan pada setiap diri kita. Maka semoga dengan selalu tersadarinya akan nikmat karunia Allah, lalu kemudian bersyukur, maka sebaik-baik abdun, sebaik-baik hamba ialah yang pandai bersyukur. Sebaik-baik hamba ialah yang pandai bersyukur, yang mana syukur itu bukan hanya semata-mata mengucapkan alhamdulillah, melainkan esensi daripada ucapan alhamdulillah itu ialah menyadari karunia Allah atas dirinya atau kepada dirinya, dan kemudian ia bawa dirinya itu untuk memperbanyak ingat kepada yang memberikan kenikmatan. Ia bawa dirinya untuk mengingat kepada yang memberi kenikmatan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah
inti daripada syukur. Berarti syukur itu erat sekali hubungannya dengan zikrullah. Syukur itu erat sekali hubungannya dengan zikrullah, mengingat Allah. Nah, bila dikatakan syukur itu erat sekali hubungannya dengan zikrullah atau ingat Allah, maka berarti ucapan alhamdulillah kehilangan esensinya, kehilangan keutamaannya apabila hanya sekedar diucapkan, tetapi rasa kesadarannya lupa dengan Allah. Artinya hanya di muntungnya saja alhamdulillah tadi, sedangkan rasa kesadarannya tidak kepada mengingat Allah. Kenapa bisa demikian? Karena tidak mengenal Allah. Itulah jalan daripada syukur. Ada juga orang yang di lisannya mungkin tidak terucapkan alhamdulillah, tetapi rasa kesadarannya sudah otomatis mengingat Allah yang memberikan nikmat. Mengapa bisa otomatis? Karena dia kenal kepada Allah. Satu contoh, ia bisu, artinya mulutnya kada bisa mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena ia bisu. Tetapi dikarenakan ia ingat Allah, dikarenakan ia kenal dengan Allah, maka terbiasalah ia untuk mengingat Allah. Berarti kesimpulannya, siapa yang terbiasa untuk mengingat Allah lantaran kenal dengan Allah, maka mereka itulah orang yang bersyukur. Siapa yang terbiasa dalam rasa kesadarannya untuk ingat Allah lantaran kenal dengan Allah, maka mereka itulah orang yang bersyukur. Itulah esensi daripada alhamdulillah, esensi daripada syukur. Karenanya semoga setiap diri kita
seiring dengan waktu semakin terbawa oleh kebiasaan untuk merasakan dan menyadari akan si pemilik kenikmatan, si pemberi nikmat, yakni Allah. Bila terbiasa merasakan dan menyadari akan si pemilik dan si pemberi nikmat, yakni Allah, berarti dia sudah otomatis ingat kepada Allah. Maka berarti stempel syukur sudah dia dapatkan. Maka mereka itulah yang dikatakan abdun syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Sebagaimana yang dikatakan dalam kalam Allah, di dalam firman Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Maka hati menjadi tentram. Nah, bila hati itu tenang, bila hati itu tentram, maka dia akan merasakan senang. Kalau orang gelisah itu senang kada? Kada senang. Tapi bila ia hatinya merasakan senang, merasakan tenang, tentram, lapang, bahkan damai hatinya, senang kada? Senang kada? Senang. Nah, rasa senang tidak bercerai dengan rasa syukur. Orang yang senang ya orang yang bersyukur. Kayak apa dikatakan bersyukur tapi kada senang? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau diterjemahkan, segala puji bagi Allah, ya kah? Rabb sekalian alam. Artinya dia mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kesenangan, ya kan? Umumnya kan kayak itu. Seseorang itu ia terbiasa mengucapkan alhamdulillah ketika dia mendapatkan senang. Itu umumnya. Ketika dia mendapatkan senang, alhamdulillah. Sedangkan dikatakan tadi, seseorang yang mendapatkan rasa senang itu ketika hatinya tenang.
ketika hatinya tentram, ketika hatinya itu lapang, ketika hatinya itu damai, maka pasti dia merasakan senang. Bagaimana dia mengucapkan alhamdulillah sementara hatinya dalam kegelisahan? Nyambung kada? Kada nyambung. Dia mengucapkan alhamdulillah tapi hatinya kacau. Dia mengucapkan alhamdulillah tapi hatinya gundah gulana. Bisakah itu terjadi? Bisakah? Hatinya kacau, hatinya gundah gulana, di bibir dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak mungkin. Itu kada mungkin. Kenapa? Karena itu lain di mulut, lain di hati. Ada yang mengatakan kita harus tetap bersyukur walaupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya Allah, itu bujur aja kalimat itu. Tapi ada tapinya. Bagaimana engkau dapat bersyukur ketika engkau dalam keadaan sempit? Bawa hatimu untuk mengingat Allah. Bawa hatimu untuk dapat merasakan senang akan takdir Allah. Sehingga walau keadaan itu menyempitkan dirimu, tapi kau berserah diri kepada Allah. Ya kan? Nah, sehingga hatinya akan tenang. Baru benar itu yang dikatakan bersyukur dalam keadaan sempit. Bersyukur dalam keadaan susah. Bersyukur dalam keadaan susah. Itu kada gampang. Artinya dia kada melihat situasinya, dia kada melihat kondisinya, dia kada melihat keadaannya. Keadaannya saat itu susah, tapi dia tidak melihat susahnya. Yang dia lihat takdir Allah. Yang ia pandang Allahnya. Bukan kesusahannya. Kalau kesusahan itu yang dijadikan fokus dalam rasanya, tidak akan ia dapat bersyukur kepada Allah. Tidak akan ia dapat bersyukur kepada Allah. Lain di mulut, lain di hati. Itulah esensi atau keutamaan atau isi daripada alhamdulillah, atau esensi daripada rasa syukur. Bahkan bila diterjemahkan di dalam pengetahuan
hakikat atau ma'rifat atau tasawuf, kalimat alhamdulillah pengertiannya bila ditelaah dalam pengetahuan hakikat ma'rifat. Kalimat alhamdulillah itu pengertiannya ialah Allah selalu memperhatikan dirimu. Itu pengertian hakikat ma'rifatnya. Allah selalu memperhatikan dirimu. Yang bermakna Allah selalu ada untukmu. Jadi Allah selalu memperhatikan dirimu, itu maknanya ialah Allah selalu ada untukmu. Itulah pengertian alhamdulillah dari pengetahuan hakikat ma'rifat. Kita ambil konteks yang di belakangnya saja. Apa? Allah selalu ada untukmu. Allah selalu ada untukmu, itulah alhamdulillah. Aku sudah mengucap alhamdulillah, bahkan sering benar mengucapkan alhamdulillah, bahkan dijadikan wirid lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi kenapa kok hidupku ini selalu saja susah, selalu saja menderita, selalu saja untuk mendapatkan senang itu kadang mudah, padahal sudah bersyukur. Artinya aku selalu mengucap alhamdulillah, berarti aku sudah bersyukur. Tapi masih juga cenderung merasakan kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena ia belum dapat meresapi, belum dapat menyadari bahwa Allah selalu ada untuk dirinya. Artinya dia lepas dari keyakinannya bahwa Allah selalu ada untuk dirinya. Keyakinan itu lepas. Ketika keyakinan itu lepas, maka esensinya berarti dia jauh dari Allah. Itu maksudnya. Ketika ia lepas dari keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk dirinya, maka esensinya dia jauh dari Allah. Bila ia jauh dari Allah, maka hati akan menderita. Itu rumusnya kan. Mengapa seseorang itu hatinya selalu menderita? Seolah-olah susah sekali mendapatkan ketenangan hati.
sulit untuk mendapatkan kelapangan jiwa? Jawabannya hanya satu. Ia jauh dari Allah. Bukankah Allah itu selalu dekat? Kenapa dikatakan ia jauh dari Allah? Karena keyakinannya. Kenapa keyakinannya? Dia kada yakin Allah selalu ada untuk dirinya. Pahamlah? Jadi Allah itu dekat kepada diri maupun Allah itu jauh daripada diri, itu tergantung keyakinan. Kalau hakikatnya Allah itu selalu dekat dengan diri, hakikatnya, karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sertamu di mana kamu berada. Tapi meyakini akan hal itu luput. Nah, kayak itu. Meyakininya yang luput. Luput itu lepas. Keyakinannya lepas bahwa Allah selalu serta kepada dirinya, itu lepas keyakinannya. Bila keyakinan yang demikian luput, bila keyakinan yang demikian lepas, berarti dia jauh dari Allah. Bila ia jauh dari Allah, efeknya adalah dia susah mendapatkan hati yang tenang. Nah, ini barometer berarti lah, ya kan? Barometer hati yang tenang atau hati yang gelisah, yaitu tadi keyakinan tentang Allah selalu ada untukmu. Bagaimana keyakinannya? Walaupun pandai berwirid sekalipun, walaupun pandai berzikir sekalipun, tapi bila keyakinan tentang Allah selalu ada untukmu, itu kada teryakini, maka tidak akan menemukan taqwama'innul qulub. Allah bizikrillah taqwama'innul qulub. Allah bizikrillah, bermula dengan mengingat Allah. Nah, tadi pasangannya tadi itu erat hubungannya dengan syukur. Allah bizikrillah, bermula dengan berzikir kepada Allah, bermula dengan mengingat Allah, artinya dia bersyukur. Begitu nah pengertian sederhananya. Pengertian sederhananya, mereka yang berzikir kepada Allah, mereka yang ingat kepada Allah, maka pasti dia orang yang bersyukur. Begitu pula kebalikannya, orang yang dikatakan benar-benar orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang ingat kepada Allah. Nah, pengertian ingat kepada Allah tadi itu ialah merasakan, menyadari akan hadirnya Allah. Dalam konteks bahasa tadi, konteks bahasa keyakinan, Allah selalu ada untukmu.
konteks bahasanya. Allah selalu ada untukmu. Allah selalu ada untukmu. Itulah yang dimaksud Allah selalu hadir sertamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu yang kadang lepas di dalam keyakinan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Kadang lepas keyakinan itu. Kadang otomatis, harusnya dibuat otomatis, artinya membiasakan. Ketika membiasakan maka otomatis. Otomatis apa maksudnya? Otomatis tersadari Allah selalu hadir sertamu. Menunjukkan Allah selalu ada untukmu. Allah itu maha segala-galanya kagak? Ya Allah. Maha segala-galanya. Satu aja, Rahman Rahim. Dalam gandengan dua sifat tadi, Rahman Rahim. Itu aja. Ketika engkau terbiasa dan otomatis menyadari, meyakini Allah selalu ada untukmu, maka berarti engkau akan selalu otomatis merasakan kasih sayang Allah. Ya kan? Karena dia otomatis. Ketika engkau menyadari dan meyakini Allah selalu ada untukmu, maka berarti engkau akan otomatis merasakan selalu kasih sayang Allah. Itu baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Belum yang lain-lainnya. Karena itulah di setiap tahunnya, karena itulah di setiap tahunnya diundang orang-orang yang beriman itu. Di setiap tahunnya diundang orang-orang yang beriman itu untuk meleburkan dirinya di dalam kefanaan, untuk meleburkan dirinya di dalam hakikat la haula wala quwwata. Di setiap tahunnya Allah mengundang orang-orang yang beriman untuk lebur di dalam hakikat la haula wala quwwata illa billah. Itulah esensi daripada fana. Setiap tahunnya di bulan Ramadan, di setiap tahunnya di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman diundang untuk lebur di dalam hakikat la haula wala quwwata illa billah.
dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu pengertian halusnya kalimat kutiba alaikumusiyam itu ialah diundang olehmu, diundang kepadamu untuk berpuasa. Tapi kita sudah tersetting dalam mindset diwajibkan bagimu, ya kan? Dan itu pun benar. Kenapa? Karena memang Allah mau agar dirimu itu dapat menemukan syukur kepada Allah. Artinya ditarik Allah dengan paksa. Ayo, begitu. Ditarik dengan paksa, makanya jadinya wajib. Kalau bahasa halusnya diundang. Tapi karena Allah yang mengundang, berarti sifatnya wajib. Artinya kalau Allah yang mengundang, mau kada mau datang, ya kan? Karena nama mengundang Allah. Kalau istilah dalam kehidupan ini ibaratnya raja mengundang. Kalau raja yang mengundang, maka mau kada mau dia datang. Nah, seperti itu maksudnya. Asyam atau pengertian kita puasa. Pengertian Indonesianya puasa, asyam adalah undangan Allah. Maka bagi orang yang beriman, mau kada mau tentu mendatanginya. Diundang olehmu untuk meleburkan diri di dalam as-saum. Nah, begitu maksudnya. Diundang kepadamu untuk meleburkan diri di dalam as-saum. Karena Allah menginginkan agar engkau menjadi bertakwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi bertakwa. Nah, itu tujuannya takwa. As-saum tadi, undangan as-saum tadi itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar engkau menjadi bertakwa. Berarti undangan peleburan diri, di dalam as-saum, tujuannya ialah takwa. Kalau orang kan mengartikan takwa itu berarti mentaati perintah, ya kan? Itu pengertian orang awam. Takwa itu, ujar orang awam, mentaati perintah, menjauhi larangan. Tapi dalam firman Allah itu bukan mengarah kepada perintahnya, bukan mengarah kepada larangannya, bukan. Tetapi tujuan daripada peleburan diri
di dalam as-saum. Bukan takwa itu perintah untuk puasanya, bukan. Pengertian takwa itu bukan di perintahnya, bukan di perintahnya yang ia memerintahkan berpuasa, bukan di perintahnya. Tetapi takwa itu adalah tujuannya atau isinya atau keutamaannya dari peleburan diri di dalam as-saum. Itu takwa. Lantas bila dijelaskan takwa itu dari pengertian as-saum tadi adalah takwa itu penjelasannya bila dikaitkan dengan as-saum, sehingga takwa itu dikatakan sebagai tujuan, maka pengertian takwa di situ ialah lebur di dalam cintanya Allah, tenggelam di dalam cintanya Allah, karam di dalam kasih sayang Allah. Itulah takwa. Bahasa sederhananya, takwa itu ialah cinta. Itu bahasa sederhananya. Bila diuraikan, hai orang-orang yang beriman, diundang kepadamu untuk meleburkan diri di dalam as-saum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu juga diundang untuk meleburkan dirinya di dalam as-saum, agar engkau tenggelam di dalam cinta kasih sayang Allah. Begitu bila diuraikan pengertiannya, agar engkau tenggelam di dalam cinta kasih sayang Allah, agar engkau karam di dalam cinta kasih sayang Allah, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Pengertiannya, agar engkau tenggelam, agar engkau karam di dalam cinta kasih sayang Allah. Itulah takwa. Cinta itu perlu diuji. Itu kalau istilah bahasa, ya kan? Cinta itu perlu diuji. Bila tidak ada ujian atau tidak diuji, bagaimana engkau bisa mengatakan dirimu mencintai? Mau paham betul dan bujangan? Bagaimana engkau tahu kalau engkau cinta sementara engkau belum diuji? Ya kan?
Apa ujiannya? La haula wala quwata. Dibawa engkau untuk mendapatkan karam di dalam cinta kasih sayang Allah. Engkau diuji. Apa ujiannya? Ditenggelamkan engkau di dalam la haula wala quwata, agar engkau tidak lagi menuruti maumu, tapi engkau mengikuti maunya dia. Bagaimana bisa dikatakan engkau itu mencintai Allah sementara engkau hanya mengikuti maumu sendiri? Ya kan? Bila engkau cinta kepada Allah, tinggalkan maumu, ikuti maunya dia. Begitu maksudnya. Itulah maksudnya as-saum. Diuji dalam undangannya tadi. Sehingga engkau dapat merasakan la haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Diriku tidak ada daya, diriku tidak ada upaya. Artinya terserah engkau. Nah, kayak itu maksudnya. Ujar Allah, aku selalu ada untukmu. Ujar kita, aku berserah diri kepadamu. Nah, begitu maksudnya. Ujar Allah, aku selalu ada untukmu. Ujar si hamba, aku berserah diri kepadamu. Ibaratnya ujar orang tua, nak, abah selalu ada nakai bersamamu. Lalu ujar si anak, kalau kayak itu terserah pian baik, kemana membawa ulun. Kayak itu. Nah, berserah diri tadi ialah haula wala quwata. Nah, itulah esensi daripada as-saum yang ditebarkan, disebarkan undangannya oleh Allah setiap setahun sekali. Berarti intinya setiap tahunnya Allah itu hendak meningkatkan kualitas cinta pada diri kita kepadanya. Begitu maksudnya. Setiap tahunnya. Kalau panjang umur setiap tahunnya kan berdapat bulan Ramadan, ya kan? Nah, itu artinya Allah mau meningkatkan kualitas mahabbah tadi. Mahabbah itu ya cinta. Allah mau meningkatkan kualitas mahabbah pada diri kita di setiap tahun. Dengan datangnya as-saum tadi. Dalam keadaan lapar, katakanlah kalau bahasa, perjalanan bulan Ramadan, perjalanan as-saum. Di dalam keadaan lapar, maka engkau akan merasakan kada berdaya, lesu,
lemas, ya kan? Belum lagi parut bebunyian, mata kunang-kunang, lintuh bergetaran, hendak berjalan rasanya malas. Nah, dalam kondisi yang demikian itu, bawa rasamu untuk merasakan hadirnya Dia, begitu maksudnya. Kalau bahasa ilmunya, ini bahasa ilmunya di dalam hakikat wa ma'rifat. Bahasa ilmunya, bagaimana engkau dapat merasakan adanya Allah apabila engkau belum mematikan dirimu. Bagaimana engkau tahu Allah itu ada apabila engkau belum meniadakan dirimu? Ya kan? Nah, itu kan bahasa ilmunya. Bila Allah ada, maka dirimu jangan sampai ada. Bila dirimu ada, maka engkau tidak akan mengetahui adanya Allah. Kalau bahasa tasawufnya begitu. Bila Tuhan ada, ikam kadada. Bila ikam nan ada, Tuhan kadada. Itu bahasa tasawufnya. Sekali lagi, ini bahasa tasawufnya lah. Bila Allah itu ada, berarti engkau tidak ada. Kenapa? Karena Allah kada mau diduakan. Ya kan? Allah tidak mau diduakan. Bila Allah ada, engkau harus tidak ada. Bila Allah ada, engkau ada, berarti engkau menduakan Allah dengan dirimu sendiri. Bujur kan? Inya kada mau dua. Dan Allah kada mau diduakan. Bila Allah ada, engkau tidak ada. Bila engkau merasa ada, berarti sama halnya engkau meniadakan Allah. Itu bahasa tasawufnya. Mana yang lebih utama, Allah atau dirimu? Allah. Sekali lagi, mana yang lebih utama, Allah atau dirimu? Allah. Jika Allah yang lebih utama, maka Allah ada, engkau harus kadada, karena Dia utama. Begitu maksudnya. Nah, untuk meniadakan diri itu ya dengan meleburkan diri di dalam la haula wala quwwata. Itulah tujuan daripada as-sawm tadi, agar engkau lebur dalam ketidakberdayaanmu. Maka harusnya engkau menyadari, dalam ketidakberdayaanmu menunjukkan engkau lemah, menunjukkan engkau tak berkuasa, menunjukkan engkau tidak ada. Jika engkau tidak ada, maka rasakan yang ada di balik ketiadaan dirimu. Kalau jalannya dengan merasakan naik turun napas, itu jalannya. Lesu, lemas ketika berpuasa,
lemah, kada bertenaga ketika berpuasa. Saat itu kesempatan bagimu untuk merasakan dia pada naik turun napasmu, dan sadari olehmu bahwa pada naik turun napasmu itu ada cinta kasih sayang Allah. Jadi bukan sekedar merasakan naik turun napas saja, tapi engkau pun menyadari ada cinta kasih Allah pada setiap naik turun napasmu. 30 hari lamanya bawa dirimu untuk muraqabah. Ya kan? Malam Sabtu lalu berintai-intaian, saling pandang memandang. Ketika engkau merasakan naik turun napas, sesungguhnya engkau sedang berintai-intaian. Sekali lagi, ketika engkau merasakan naik turun napas itu, sesungguhnya engkau sedang berintai-intaian. Engkau sedang berpandang-pandangan dengan Tuhanmu. Ada sepasang kekasih, ketika dia saling berintai-intaian, ketika dia saling berpandang-pandangan di dalam cinta kasih, pasti ada salah satu dari keduanya yang kalah, ya kan? Dan harus ada yang kalah. Agar apa? Agar aku misra pada dirimu. Begitulah. Nah, begitulah antara hamba dengan Allah. Ketika kau rasakan naik turun napasmu, saat itulah engkau sedang berintai-intaian, berpandang-pandangan dengan Tuhanmu. Lalu setelah itu matikan dirimu, artinya tiadakan dirimu, artinya hancurkan dirimu, artinya leburkan dirimu. Cukup sadari hanya Dia yang ada. Aku kadada. Hanya Dia yang ada di dalam cinta kasih sayangnya, yang ternyatakan pada naik turun napas. Itu muraqabah namanya. Itu arif billah. Maka bawa 30 hari di bulan Ramadan itu agar engkau bermuraqabah. Kalau bahasa syariatnya, ini bahasa syariat, bahwa 30 hari di bulan Ramadan itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini bahasa syariatnya. Bila diterjemahkan dalam pengertian hakikat, memperbanyak membaca Al-Quran, makna hakikatnya ialah berpandang-pandangan dengan Allah, berintai-intaian dengan Allah, berpilik-pilikan dengan Allah. Ini bahasa hakikatnya. Jadi syariatnya kita apa itu? Tadarus, ya. Tadarus. Ada yang setiap malam setelah tarawih tadarusan dia. Kalau bisa ujarnya dalam 30 hari hatam satu kali 30 juz Al-Quran.
kalau bisa. Bahkan kalau lebih baik lagi, jangan satu kali, bisa lebih dari satu kali hatam. Kayak Pak, siangnya 1 juz, malamnya 1 juz. Besok lagi siangnya 1 juz, malamnya 1 juz. Berarti 30 hari 2 kali hatam. Bahkan dikatakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya, karena turunnya Al-Quran dari Allah kepada Muhammad. Artinya Al-Quran itu adalah tali penghubung antara Allah dengan Muhammad, ya. Al-Quran itu turun dari Allah kepada Muhammad. Berarti ini antara Allah dengan Muhammad. Nah, bila diterjemahkan dalam bahasa hakikat, Quran itu adalah tali penghubung antara Allah dengan hamba. Al-Quran itu adalah tali penghubung antara Allah dengan hamba. Dan tali penghubung antara hamba dengan Allah itu adalah naik turun nafas. Maka siapa yang berinteraksi dengan Allah melalui merasakan naik turun napasnya, di situ dia bermuraqabah, maka berarti merekalah orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Bahasa hakikat, bahasa hakikat. Mungkin ini tidak dimengerti oleh orang syariat, bahkan bisa jadi dikatakannya gila. Apa hubungannya? Ya kan? Karena ini berbicara tentang al-yakin. Al-yakin itu adalah pemakaian. Apa yang ada di dalam pemakaian? Ketika engkau merasakan naik turun nafasmu, dan sering kali merasakan naik turun nafasmu di bulan Ramadan, berarti sama halnya engkau memperbanyak membaca Al-Quran. Dan engkau termasuk orang yang bermuraqabah, berintai-intaian, berpandang-pandangan dengan Allah. Ketika engkau merasakan naik turun napasmu dan menyadari cinta kasih sayang Allah ada pada naik turun napas itu, maka kesudahannya, penghujungnya, setelah 30 hari engkau bermuraqabah, setelah 30 hari lamanya engkau mempererat hubunganmu dengan Tuhanmu, yakni dengan jalan bermuraqabah, berintai-intaian, berpandang-pandangan dengan Allah. Maka keluarlah engkau dari bulan Ramadan
seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu kalau di bulan Syawalnya, maka di luar itu, setelah itu engkau akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa, artinya diampuni dan bersih dan suci dan dicintai. Bayi itu disukai. Kalau siapa yang kada suka lawan bayi, ya kan? Senang tuh, orang banyak senang benar dengan bayi-bayi itu. Anak bayi, siapa yang kada senang lawan anak bayi? Nah, engkau akan terlahir seperti bayi, dihapuskan dosa-dosamu, disucikan dirimu, dibersihkan dirimu oleh Allah, lalu kemudian dicintai oleh Allah. Maka dalam pandangan tasawuf, dalam pengertian hakikat wal ma'rifat, bulan Ramadan adalah bulan muraqabah. Keluar dari bulan Ramadan, masuk di 1 Syawal adalah masanya engkau berada di dalam mahabbah. Bulan Syawal adalah bulan mahabbah. Bila bulan Ramadan adalah bulan muraqabah, maka bulan Syawal adalah bulan mahabbah. Bila bulan Ramadan adalah kesempatan bagimu untuk menjadi orang yang arif billah. Jika bulan Ramadan adalah kesempatan bagimu untuk menjadi orang yang arif billah di jalan muraqabah, maka bulan Syawal adalah kesempatan bagimu untuk menjadi waliullah di dalam mahabbah, di dalam mahabbatullah. Setiap tahun Allah angkat dirimu untuk menjadi walinya, karena Dia sayang kepadamu. Tapi banyak yang menyepelekan itu, sehingga bukannya menjadi wali, tapi menjadi wala. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan kesempatan bagimu untuk menjadi arif billah di jalan muraqabah. Adapun bulan Syawal adalah kesempatan bagimu untuk menjadi waliullah. Makanya Syawal itu kalau dilanjutkan Syawali jadinya. Karena bulan Syawal itu adalah kesempatan bagimu untuk menjadi walinya Allah di jalan mahabbatullah. Adakah Syawali? Nah, adalah pas benar sudah. Semoga bagi kita sekalian Allah permudah, Allah tuntun, Allah bimbing diri kita semua untuk memasuki di bulan Ramadan nanti benar-benar kita dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Lalu kemudian kita bawa diri kita untuk rajin bermuraqabah kepada Allah, berintai-intaian dengan Allah, berpandang-pandangan dengan Allah 1 bulan lamanya, 30 hari lamanya, sebagai kesempatan
yang Allah berikan kepada setiap diri kita untuk dapat menjadi orang yang arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah. Dan sehingga nantinya ketika keluar dari bulan Ramadan, Allah jadikan setiap diri kita, Allah nyatakan setiap diri kita, Allah stempel setiap diri kita sebagai wali-walinya Allah. Semoga Allah memberkati setiap diri kita. Allah nyatakan setiap rahmat kasih sayangnya kepada setiap diri kita. Allah kekalkan cinta kasihnya kepada setiap diri kita, sehingga memasuki bulan Ramadan nantinya tidak sia-sia hidup kita, benar-benar menjadi orang yang merubah diri menjadi orang yang lebih baik dan terlebih baik lagi di sisi Allah. Dan semoga Allah ridha, dan semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ridha, dan semoga diberkati setiap diri kita dalam keberkatan yang dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Cukup sekian apa yang disampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuratina wa barakatina wa